Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami dengan pikiran kita sebagai manusia, dan itu hanya bisa kita pahami dengan cara pandang Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami juga sebelum memulai hari kami ingin mendengarkan firman Tuhan, melandasinya dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami dituntun kepada jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita terus ya berpadanan dengan firman Tuhan, agar apapun yang kita lakukan, kita perbuat semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya adalah yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang menganggap ya memberikan kita semua kelegaan, bahkan di saat kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak tekanan ya, firman Tuhanlah yang menjadikan kita ini kuat, bahkan menjadi penghiburan bagi kita ya. Karena itu saudara, tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan jangan mau untuk kita ini digoyahkan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, apa itu lalai? Lalai itu ya meleset, lalai itu ya tidak tepat waktu, lalai itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu bisa lalai, tapi Tuhan tuh nggak pernah lalai. Dia nggak pernah lupa. Ya, dia tidak pernah tidak menepati janjinya, dia tidak pernah ingkar ya, dan dia adalah Allah yang ya di atas ya saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka janji itu pasti digenapi saudara. Kalau Tuhan itu sudah berjanji, maka itu pasti akan terjadi dan ditepati dalam hidup kita. Namun saudara ya, banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan, makanya banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya, ayat ini dengan jelas berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, banyak orang ketika menghadapi tekanan, persoalan ya, lalu mereka mulai bertanya, kenapa Tuhan ya? Bahkan banyak orang karena tidak mengerti bertanya, ya kapan Tuhan Engkau menggenapi? Ya, banyak orang ya karena mereka sudah tidak kuat dengan tekanan hidup dan mereka berkata dari dulu ya, saya tuh sudah menanti janji Tuhan tapi tidak pernah. Ya, contoh ada seorang yang WA kepada saya dan berkata, Bu, saya ini sedang berbeban berat, saya sedang tertekan karena masalah keuangan. Saya balas ya, yang sabar ibu, tetap percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan, berdoa cari Tuhan. Lalu dia menjawab saya, ya saya sudah dari dulu cari Tuhan, saya sudah dari dulu berdoa, tapi kenapa saya belum melihat janji Tuhan? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai ya. Mana janji Tuhan? Kenapa tidak terjadi? Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami dengan pikiran kita sebagai manusia, dan itu hanya bisa kita pahami dengan cara pandang Tuhan. Ya, pertama yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan tuh nggak pernah lalai. Itu dulu saudara, dia nggak pernah salah. Saya sangat terberkati dengan seorang anak kecil dalam sebuah wawancara ya. Ada anak kecil tapi di luar negeri saudara, dia kena kanker ya, kepalanya botak karena di kemo. Lalu anak itu ditanya saudara ya, kenapa kamu mengalami sakit ini? Dia bilang ya karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan kepada kamu?
Dia berkata, ya mungkin karena Tuhan merasa aku orang yang tepat untuk ya mengalami ini, makanya Tuhan izinkan. Lalu ditanya lagi, loh kenapa Tuhan menganggap kamu tepat? Ya, apakah kamu tidak merasa Tuhan itu jahat mengizinkan kamu kena kanker? Lalu dia berkata, enggak, saya enggak pernah merasa Tuhan jahat. Justru saya bersyukur saya yang mengalaminya, sehingga ini tidak menimpa papa saya, kakak saya, mama saya. Biarlah saya yang mengalami ini, ya, karena ya saya percaya kalau Tuhan izinkan saya yang mengalami, maka saya pasti kuat. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat percaya dan sangat tahu bahwa dia menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah salah. Ya, dari segi pandangnya Tuhan, dia justru berkata, aku bersyukur karena kalau aku ini yang kena begini, ya bukan papaku yang kena, bukan mamaku yang kena, bukan adikku yang kena, tapi aku. Wow, saudara, saya melihat iman yang seperti ini, itu iman yang luar biasa. Di satu sisi banyak orang yang hanya karena mengalami masalah keuangan, masalah gini-gini, merasa Tuhan tuh di mana? Aku sudah berdoa loh, tapi buktinya saya tidak pernah merasa, saya tidak melihat Tuhan menolong. Saudara, ya, tanamkan dari hati kita pertama kali itu berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau Alkitab menulis banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, berarti memang banyak. Mungkin termasuk kita hari ini ketika sedang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini, ya mungkin dalam hati kita juga berkata, iya ya, kenapa ya saya belum mengalami begini, kenapa dan kenapa dan kenapa. Berhentilah bertanya, saudara, tapi yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Nah, kenapa, saudara? Ya, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Ayat ini berkata, disambung di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan itu sabar. Sekalipun orang menganggapnya lalai, dia sabar. Dalam setiap ujian, tekanan, persoalan yang kita hadapi, cuma satu tujuannya, Tuhan bilang, supaya kamu itu tidak binasa, melainkan supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Cuma satu tujuannya, supaya kita ini berbalik dan bertobat, dan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah, pencobaan, tekanan, ya tujuannya cuma itu, supaya manusia berbalik, bertobat, diselamatkan. Berbalik, bertobat, diselamatkan. Tidak ada yang lain, saudara. Karena itu hari ini, saudara, ya mari, ya kita sedang menghadapi apapun, ya jangan menganggap Tuhan lalai. Tantangan berat, jangan menganggap Tuhan lalai. Tapi biarlah kita mau terus berkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah lalai. Kalaupun hari ini aku menghadapi masalah, tekanan, aku tahu itu maksud Tuhan supaya aku berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan izinkan supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi saudara, ya, seberat apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, ya mari saudara, kita mau berbalik dan bertobat. Waktu kita berbalik dan bertobat, maka disitulah Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah merasa Tuhan lalai, sebab Dia Allah yang bekerja, semua itu akan indah pada waktunya.